Oke, saya mulai ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini gimana kabarnya hari ini? Udah pada makan? Udah pada mandi belum? Udah, Bu. Udah. Baru makan. Belum. Belum kok belum. Coba kameranya dinyalain sebentar aja. Sistem sirkulasi darah. Oke, itu pada cantik-cantik gitu kok kalau dikeliatin wajahnya. Sudah bisa masuk screen-nya? Screen-nya sudah bisa masuk apa belum? Sudah, Bu. Oke, hari ini kita belajar tentang sistem sirkulasi. Nah, kemarin masih ada yang ingat kalau kita belajar tentang sistem gerak yang berkaitan dengan jaringan otot rangka. Nah, salah satunya adalah untuk mengedarkan darah. Nah, itu ada kaitannya dengan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang sistem sirkulasi. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah diharapkan nanti anak-anak bisa mengetahui komponen darah, juga menjelaskan proses pembekuan darah, mengetahui penggolongan darah, dan mengetahui transfusi darah. Nah, ini bisa dilihat gambarnya ya. Ini gambar pertama adalah gambar kepingan darah. Yang kedua adalah gambar darah RH0 atau golden blood. Yang ketiga adalah gambar transfusi darah. Nah, sebelumnya udah pada dengar belum tentang golongan darah golden blood? Belum, Bu. Belum pernah. Nah, kalau kalian pernah nonton itu nggak sinetron Ganteng-Ganteng Serigala? Di situ kan ada ceritanya darah suci. Nah, kalau di kejadian nyata sebenarnya ada seperti itu, tapi namanya bukan darah suci. Di sini namanya darah emas. Golongan darah emas. Nah, nanti akan kita bahas. Darahnya ori, Bu. Kok darahnya ori? Oh iya, Mas Ori mana ini? Wajahnya Kotoran ya, itu. Duh. Oke, kita lanjut ya. Nanti kita akan bahas tentang golongan darah golden blood atau darah emas. Oke, Mas Arsyan, nggak apa-apa sinyalnya. Yang penting bisa tetap melihat bagian presentasinya ya. Ya, Bu. Oke, sekarang lanjut. Ini, kita bahas tentang darah terlebih dahulu. Darah itu apa? Bentuknya adalah cairan. Nah, cairan ini yang diedarkan ke seluruh tubuh. Nanti menuju ke jantung dan juga akan kembali ke jantung. Diedarkan ke seluruh tubuh dan juga kembali ke jantung. Ini fungsi dari darah itu apa? Yang pertama ada mengangkut oksigen. Jadi darah yang dialirkan ke seluruh tubuh itu mengandung oksigen. Jadi darah yang mengalir akan yang mengangkut oksigen ini akan dialirkan ke seluruh tubuh untuk dibagikan ke sel-sel peredaran sel-sel dalam tubuh kita supaya bisa melakukan mekanisme atau metabolisme dalam tubuh. Nah, yang kedua adalah transportasi. Nah, transportasi di sini adalah ketika darah itu berfungsi sebagai
pengantar sari-sari makanan atau sisa-sisa metabolisme dari tubuh kita. Yang ketiga, fungsi penyangga atau buffering. Nah, di sini darah berfungsi untuk menjaga kestabilan asam dan juga basa, supaya dalam tubuh kita itu antara asam dan basanya itu tetap dalam kondisi yang stabil. Yang selanjutnya adalah perlindungan. Nah, di sini nanti akan Ibu jelaskan tentang komponen darah, di mana dia salah satu komponen darah itu berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari serangan partikel-partikel asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Fungsi yang selanjutnya yaitu penjaga suhu tubuh. Jadi, darah itu juga menjaga suhu tubuh kita agar tetap normal, dalam kondisi normal, kecuali kalau kita lagi terserang suatu penyakit atau tadi kemasukan partikel asing, nah nanti suhu tubuhnya akan berubah menyesuaikan dengan kinerja dari sistem peredaran darah. Yang terakhir adalah fungsi dari darah yaitu mengedarkan air ke seluruh tubuh. Nah, ini yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kelihatan jelas nggak ini gambarnya? Tentang komponen penyusun darah. Jadi, dalam pembuluh darah itu, ini, pembuluh darah, nah ketika dibuka bagiannya, nanti akan terlihat komponen-komponen penyusun darah. Ini, yang warnanya kuning, bisa dilihat itu adalah plasma darah. Terus yang warnanya agak keputihan bening ini namanya sel darah putih. Terus yang bagian kepingan-kepingan ini seperti logam, itu namanya sel darah merah. Dan bagian yang seperti agak tidak beraturan ini namanya trombosit. Sekarang kita ke pembekuan darah. Sebelumnya di sini ada yang pernah jatuh terus terluka atau pernah kegores pisau kayak gitu nggak? Terus berdarah gitu. Ori. Siapa ini yang Ramdhani jatuh balapan. tunggu sebentar ya, baterai saya kayaknya habis. Astagfirullah, maaf. Ori. Coba ini, Satrio Dimas, pernah kayak gitu apa enggak? Tangannya pernah luka apa enggak? Lupa, Bu. Enggak pernah kejadian itu. Pernah. Lukanya itu sembuh sendiri atau sampai sekarang masih ada lukanya? Hilang, Bu, bekasnya, Bu. Bersih. Nah, nanti kita akan bahas tentang mekanisme pembekuan darah. Itu ketika kalian terluka, terus lukanya akan menutup. Nah, itu bagian dari mekanisme pembekuan darah. Jadi tidak terbuka terus ya. Nanti kalau misalkan luka kalian itu tergores sedikit, kemudian tetap terbuka, lama-kelamaan nanti darah kalian akan terus-menerus mengalir dan mengakibatkan kekurangan darah, sehingga kemungkinan fatalnya adalah bisa meninggal dunia. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kecuali kalau ada kelainan dalam tubuh, itu bisa menyebabkan adanya kematian pada yang disebabkan luka tadi. Nah, sekarang ke pembekuan darah. Ini bisa dilihat ya. Gimana caranya luka pada tangan kita bisa menutup kembali atau jadi hilang, atau dari merah itu terus kan nanti prosesnya awal luka darahnya itu masih terlihat segar. Nah, nanti darah itu keluar dari tubuh kalian, lama-kelamaan sehari 2 hari nanti pada permukaan kulit
kalian akan lama-lama mengkerut. Nah, bisa dilihat biasanya ada yang sampai menghitam, kemudian akan timbul sel baru atau regenerasi dari ketika kalian setelah mengalami luka itu. Nah, makanya lukanya menutup. Kira-kira bagaimana sistem kerjanya? Kita bisa lihat ke slide selanjutnya. Nah, ini mekanisme pembekuan darah. Jadi, ketika kalian luka, trombosit itu akan pecah. Nah, tadi ya masih ingat bentuk trombosit yang dia agak tidak berbentuk, tidak seperti sel darah merah dan juga sel darah putih. Nah, nanti trombosit itu akan pecah dan menghasilkan trombokinase. Dia mengeluarkan trombokinase, kemudian akan menghasilkan protrombin yang dibantu dengan vitamin K. Nah, protrombin ini nanti akan berubah menjadi enzim trombin yang kemudian membentuk fibrinogen. Nah, fibrinogen ini nanti yang akan membentuk benang-benang fibrin sehingga menutup luka kalian yang awalnya dari merah, terus kemudian akan berubah jadi kecoklatan nanti setelah menutup. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di YouTube yang sudah saya share di kelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang apa golongan darah dari kelas 11 MIPA 4? Coba disebutin dong satu-satu. Nggak semuanya deh, satu perwakilan atau 2-3 orang gitu. Golongan darahnya apa? Bu. B. B. Ini siapa? Adisti B. Terus siapa lagi yang golongan darahnya B? Saya Bu B. Dedia juga B. Ada yang golongan darahnya A? Saya abu. Arina juga A. Akmal juga A. Ada yang golongan darahnya O? Ya Bu. Siapa ini tadi? Saya apa ya nggak tahu. Intan ini O. Oriza belum pernah itu. Saya apa ya Bu? Kok nggak tahu? Oriza belum pernah cek darah. Gak duwe golongan darah. Kayak E sih B kayak E. Coba apa B sih kayak E. Pungut golongan darah? Ada untuk kalian ini udah ada yang pernah kenal ini atau pernah baca tentang hukum Lens-Turner? Halo, kelas 11 MIPA 4, masih dengar suara saya? Halo, 11 MIPA 4. Ada yang inget pernah nonton itu nggak? Sinetron Ganteng Serigala. Ya pernah Bu. Yap. Nah, ya, pernah kan? Kania juga pernah kan? Nah, di situ kan ada ceritanya darah suci. Ya kan? Darah suci ya. Yang direbutin itu sama mereka. Nah, kaitannya apa Emas. di sini? Di sini adalah ada pada dunia nyata, namanya golongan darah emas. Nah, kenapa dia disebut golongan darah emas? Itu berkaitan dengan karena dia langka. Jadi hanya ada kurang dari 50 orang yang memiliki golongan darah emas di seluruh dunia.
itu yang sudah terdeteksi dan juga sudah masuk daftar namanya di dalam bidang hematologi atau darah. Jadi di sana datanya sangat-sangat privacy. Nah, apa sih sebenarnya keistimewaan dari darah emas ini? Kenapa bisa disebut golden blood atau RH0? Nah, ini golden blood ini atau darah emas ini dia tidak ada salah satu pun dari ke-61 jenis golongan darah. Kenapa bisa begitu? Karena ketika dites dia tidak mengalami aglutinasi ataupun ciri-ciri yang menunjukkan satu darah tertentu. Misalkan dia golongan darahnya A gitu. Oh enggak, golongan darahnya resus positif nih atau resus negatif nih, enggak sama sekali. Jadi dari ke-61 darah yang ada itu dia tidak masuk dalam golongan darah tersebut. Keistimewaannya apa? Nah, kalau balik lagi ke tadi GGS itu ya, yang soal darah suci. Kalau golongan darah emas ini, keistimewaannya adalah dia bisa ditransfusikan ke semua jenis golongan darah. Ketika kalian golongan darah, maksudnya kalau dia punya golongan darah emas, ini tuh bisa untuk ditransfusikan atau didonorkan. Pernah dengar istilah donor darah belum di sini? Ada yang pernah donor darah? Nah, sekarang kita ke LKPD sebelum jam, ini masih jam 9 kurang. Ibu mau sekalian presensi ya. Ada yang bisa jawab pertanyaannya atau mau langsung Ibu tunjuk? Ditunjuk aja ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja golongan darah yang kamu ketahui? Saya mau dengar suaranya Mbak Tri Rizky Ramadhani. Ya, hadir, Bu. Oke, coba Mbak Tri Rizky jawaban nomor 1 atau mau milih dari ke-8 soal ini, ada yang mau dipilih atau mau milih jawaban pertanyaan nomor 1 juga nggak apa-apa. Silahkan. 1. Oke, 1. A, B, A, B, O. Selanjutnya nomor 3. Mengapa darah dapat ditransfusikan ke orang lain? Saya mau coba dong Oriza jawab nomor 3. Mengapa darah dapat ditransfusikan ke orang lain? Benar. Oke, ditunggu. Udah. Karena Transfusi darah itu bersifat pengobatan bagi resipien oke, boleh. untuk memelihara dan mempertahankan kesehatan donor, memelihara keadaan biologisnya tetap bermanfaat. Oke. Terima kasih Mas Ariza. Ya, jadi benar sekali. Itu salah satu keuntungan dari kita mendonorkan darah ke orang lain. Selain untuk membantu orang lain, juga untuk kesehatan kita sendiri. Tadi ya, menjaga kesehatan tubuh juga. Oke, selanjutnya Dias Aulia Darmawan. Kalau menurut saya sih tidak mempengaruhi sifat ya Bu. Karena sifat kan enggak, misalnya sifat itu dari hati Bu. Oke, sifat itu Dari perbuatan juga. boleh. Ya, jadi untuk yang jawaban nomor 4 ini, apakah golongan darah mempengaruhi sifat seseorang? Itu adalah hanya mitos. Jadi kalian yang sering
baca-baca itu tipe golongan darah itu biasanya rajin, golongan darah A rajin, golongan darah B males, golongan darah O ngambekan. Itu hanya mitos yang dulu itu dibuat oleh orang Jepang yang sangat bermuatan politik. Nah, kalau kalian ganti Mbak Azarin, oh iya Mbak Azarin Belinda. Mbak Azarin, mana Mbak Azarin? Iya, Bu. Oke, mau jawab soal nomor berapa? Iya, hadir, Bu. Nomor 6 aja. Oke, lanjut. Ayo, nomor 6. Darah terbentuk. Pembekuan darah ternebal membentuk massa semi-solid. Sudah, Bu. Sudah. Ya, pembekuan darah. Jadi singkatnya seperti ini, Mbak. Kenapa kita bisa mengalami pembekuan darah? Dianalogikan seperti ini. Kalau misalkan tangan kalian tergores atau misalkan jatuh terus luka gitu, nggak ada pembekuan darah atau maksudnya itu lukanya tidak menutup, kan otomatis darah yang keluar itu akan terus menerus keluar. Nah, itu akan berakibat fatal ya, kekurangan darah, dan yang paling fatal adalah bisa menyebabkan kematian. Ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu akhiri? Tidak. Oke, ada ya. Bu. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih anak-anak kelas 11-4. Maaf sekali karena lumayan membosankan untuk kali ini. Apa, Bu? Jadi sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Silakan ke pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu.